Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji puja hanya milik Allah yang menciptakan langit, bumi berikut segala isinya, dan dialah Allah yang mengurus semuanya. Tidak ada satupun yang Allah ciptakan yang tidak diurus oleh Allah. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur pertemuan ini terjadi, sehingga mudah-mudahan bisa jadi jalan kita semakin kuat iman dan kuat amal soleh. Tidak ada kebaikan sekecil apapun kecuali dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Rekan-rekan sekalian, adik-adik, para santri, tidak bosan untuk terus menyegarkan ingatan kita bahwa berbicara ini bukan perkara yang sederhana. Nasib kita dipertaruhkan baik di dunia maupun di akhirat dengan perkataan kita. Setiap ucapan ini akan didengar oleh Allah pasti. Wa huwas samiul alim. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ma yalfiju min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dan setiap ucapan ini dicatat oleh malaikat. Dan setiap ucapan ini akan kembali berjumpa dengan kita di yaumul hisab. Tidak ada sepatah kata pun kecuali akan kembali kepada kita. Nasib kita, kebahagiaan kita, kemuliaan diri kita, keselamatan, bahagia, mulia, selamat ini disandarkan juga kepada lisan kita ini. Maka wajib bagi kita untuk sangat serius memperhatikan setiap patah kata yang kita ucapkan. Tidak boleh ada kata-kata yang keluar tanpa kesadaran, tanpa perhitungan, pertimbangan. Setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita seperti pisau, seperti pistol, pelurunya keluar, tidak bisa dikejar lagi. Yang paling baik adalah kita tahan sampai kita yakin yang kita katakan membawa kebaikan. Kalau kita tidak bicara, aib kita tidak nampak. Tapi kalau kita bicara, akan langsung tampak kualitas diri kita, kesombongan kita, ujub kita, riyaknya diri kita, kedengkian diri kita, ketamakan kita akan pujian, kemunafikan kita akan nampak. Aib-aib kita akan nampak ketika kita bicara. Maka selain kita belajar bicara baik, kita juga harus belajar diam. Lisan ini diciptakan oleh Allah bukan untuk bicara, tapi untuk bicara baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman yakin Allah Maha dekat, Maha mendengar, Maha mengetahui dan Maha menghisab, beriman kepada hari akhir, bahwa di hari akhir kita akan ada perhitungan,
hendaklah falyaqul khairan, berkata baik atau diam. Pilihan kita hanya itu. Kalau mau bicara, bicara yang baik. Kalau belum siap atau belum yakin dengan kebaikan kata-kata kita, diam. Itu yang terbaik. Jadi kita harus belajar berbicara baik dan belajar diam. Inilah keselamatan. Berikut ini dibacakan hadis-hadis, karena banyak dan panjang, saya bacakan terjemahnya saja. Sebagian ulama berkata seluruh adab yang baik itu bersumber kepada 4 hadis. Seperti yang beberapa waktu lalu kita bahas. Ada 4. 1. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman seseorang hingga dia menyukai apa untuk saudaranya sebagaimana dia menyukai apa untuk dirinya. Jadi apa yang kita sukai menimpa kita, datang ke kita, dan kita pun suka kalau semua itu ada pada saudara kita. Tidak ada dengki. Yang kedua, la taghdab, menahan amarah. Semakin pemarah, semakin tidak sehat hidup kita. Baru membaca berita di Aceh ada seorang anak usia 30 tahun yang meminta warisan kepada ibunya usia 60 tahun. Karena ingin beli motor, karena belum terkabul maka marah dan dibakar rumah ibunya. Inilah kemarahan. Wajib bagi kita punya target menjadi pribadi yang bisa mengendalikan amarah. Wajib. Karena pemarah, orang yang mudah tersinggung, mudah jengkel, mudah marah, dan terus menerus dalam keadaan seperti itu, dia adalah bagian dari masalah. Orang yang pemarah tidak akan bahagia dalam hidupnya, tidak juga disukai, dan tidak termasuk ahli takwa. Tidak akan mendapat pertolongan Allah dalam hidup ini. Sulit memiliki akhlak yang baik bagi orang yang tidak bisa mengendalikan amarah. Wajib bagi kita berusaha keras menjadi orang yang alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab, bisa mengendalikan amarah. Yang ketiga, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda-tanda kualitas baiknya keislaman seseorang adalah tidak melakukan, dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi dia tidak mau melakukan kesia-siaan. Berpikir, melihat, mendengar, berkata, berbuat, selalu dipertimbangkan hanya yang bermanfaat. Semakin banyak kesia-siaan, semakin mudah tergelincir. Karena dosa dan maksiat itu gerbangnya awalnya adalah kesia-siaan. Tapi orang yang sibuk dengan bermanfaat, maka dia akan lebih tercegah dari perbuatan dosa dan maksiat. Orang yang senang melakukan hal yang sia-sia, lebih mudah untuk berbuat dosa. Tapi orang-orang yang sangat menjaga diri dari kesia-siaan, dia seperti terbentengi dari perbuatan dosa dan maksiat. Kalau ingin melihat kualitas seseorang, maka kualitas keislaman seseorang, dengar saja perkataannya, apakah banyak sia-sianya, banyak manfaatnya. Lihat saja perbuatannya, banyakkah perbuatan yang sia-sia? Makin terpelihara dari kesia-siaan, makin berkualitas keislamannya. Dan yang keempat, tentang lisan.
Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kemampuan seseorang berbicara baik dan diam adalah tanda kualitas keimanan seseorang. Sebagian ulama memaknai hadis di atas, seluruh adab yang baik terdapat di 4 hadis dan di antaranya berkata baik atau diam. Jika seseorang ingin berkata, yang ia katakan itu baik lagi benar, ia diberi pahala. Oleh karena itu, ia mengatakan hal yang baik. Jika tidak, maka ia menahan diri dari perkataan itu, baik yang haram, makruh maupun mubah. Rasulullah SAW mengingatkan kita tentang bahayanya banyak bicara. Sesungguhnya kebanyakan dosa anak Adam itu berada pada lidahnya. Jadi sebagian besar dosa kita tuh ada pada lisan. Hadits riwayat Imam Tabrani. Ibadah yang paling tinggi, ringan tapi paling tinggi. Rasulullah bersabda, maukah kalian aku beritahukan tentang ibadah yang paling mudah dan paling ringan di badan? Diam dan akhlak yang baik. Diam di sini bukan diam tidak bergerak, tapi diam memelihara diri dari perkataan, perbuatan yang tidak manfaat. Diam adalah bentuk ibadah yang paling tinggi, menjaga lisan maksudnya. Hadis riwayat Dailami. Siapakah muslim yang paling utama? Dalam hadis riwayat Bukhari, beliau menjawab, al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadih. Muslim yang paling utama adalah yang bisa menjaga lisan, orang lain aman dari gangguan lisan dan perbuatannya. Lisan seperti pedang bermata dua. Lidah dapat menjadi amal jariah atau sebaliknya bisa menghapus amal, bahkan jadi dosa besar. Ada riwayat Al-Bukhari, Rasul bersabda, sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan satu kalimat, satu patah kata yang dibenci oleh Allah, dan dia tidak merenungi akibatnya, maka dia bisa terjatuh ke dalam neraka jahanam. Artinya satu patah kata saja kalau tidak hati-hati bisa membuat kita binasa. Ada yang bertanya kepada Rasul dari Uqbah bin Amir, aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang menjadi sebab keselamatan? Beliau menjawab, kuasailah lidahmu. Hendaklah rumahmu luas bagimu dan tangisi kesalahanmu. Dalam hadis lain, dan tidaklah seseorang nanti akan diseret ke neraka dengan wajah-wajah mereka di tanah kecuali karena ulah lidah-lidah mereka. Dalam hadis lain, tidak akan lurus iman, ini hadis yang tadi ya, tidak akan lurus iman seseorang hingga hatta yastaqima qalbuhu, hingga lurus hatinya, la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuh. Tidak akan bisa lurus hati seseorang hingga terjaga lisannya. Nah hadirin sekalian, diriwayatkan oleh Khalid bin Abi Imran, Rasulullah SAW berada di serambi memegang lisannya dalam waktu yang lama. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang telah berkata benar, maka ia mendapatkan keberuntungan yang besar, atau diam dari keburukan, maka ia akan selamat. Barang siapa yang diam pasti selamat. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Nah hadirin sekalian,
banyak hadisnya ini. Dari Sahal bin Sa'ad meriwayatkan hadis Rasulullah SAW, siapa yang menjamin untukku agar menjaga apa yang ada di antara dua janggutnya, yaitu lidah, dan apa yang ada di antara dua kakinya, yaitu farji, kemaluan, maka aku menjamin untuknya surga. Hadis riwayat Bukhari. Jadi semakin jaga lisan dan jaga diri dari perbuatan zina, na'udzubillah, akan dijamin, Rasulullah pun menjamin surga. Diam itu mengandung hikmah yang banyak, tapi sedikit orang yang melakukannya. Ini dari Ibnu Umar. Anas, seorang sahabat Nabi, bercerita, suatu hari pada perang Uhud, aku melihat seorang pemuda mengikat batu ke perutnya lantaran lapar. Ibunya mengusap debu dari wajahnya sambil berkata, semoga surga menyambutmu wahai anakku. Ketika melihat anak pemuda itu terdiam, Nabi berkata, tidakkah engkau ketahui mengapa ia diam saja? Mungkin ia tidak ingin bicara yang tidak perlu, atau ia menolak dari hal-hal yang membahayakan dirinya. Dalam riwayat lain Nabi bersabda, kalau engkau temukan seseorang yang sangat berwibawa dan banyak diamnya, ketahuilah mungkin ia sudah memperoleh hikmah. Banyak hadisnya. Ini pada diam. Sebagian diamnya mendalam. Santri tahan diri dari banyak ngobrol, ya. Tidak aman banyak bicara tuh. Makin banyak bicara, tergelincir hati kita, niatnya jadi ria, jadi ujub, jadi takabur. Banyak bahayanya. Tahan diri dari celetak-celetuk yang tidak perlu segala dikomentari. Tahan, karena bisa satu celetuk patah kata kita, satu patah kata bisa melukai orang, bisa silaturahmi rusak. Tahan sekuat tenaga dari celetak-celetuk. Celetak-celetuk tuh komentar yang pendek. Tahan dari mengomentari apapun dengan komentar negatif. Tahan, diam dari celetak-celetuk. Tahan dari komentar yang tidak ada manfaatnya. Tahan dari komentar yang buruk, yang bisa membuat hati orang terluka, yang bisa membuat orang lain jadi tersudut, membuat orang lain jadi terpermalukan. Kalau mau bicara, komentar yang baik saja. Komentar yang ahsan, komentar yang bisa membuat orang lain bahagia, komentar yang membuat orang lain jadi semangat, komentar yang membuat orang lain jadi optimis. Hanya kata-kata yang baik yang keluar dari mulut kita. Jangan keluar kata-kata yang membuat orang lain jadi terpojok, menjadi sedih, menjadi lemah, jadi putus asa, jadi tertekan. Hindari kata-kata yang berdampak negatif. Posisi kita suportif, membangun. Hindari merendahkan orang lain. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Tidak boleh kita mengejek, mengolok-ngolok, merendahkan. Tidak boleh, dilarang dalam Islam. Panduan hidup kita surat Al-Hujurat ayat 11 tidak mengizinkan kita mengejek, mengolok-ngolok, meremehkan orang lain, karena boleh jadi yang direndahkan lebih baik. Dilarang saling mencela. Kalau beda pendapat tidak usah mencela orang. Katakan saja pendapat kita dengan cara terbaik tanpa mencela.
Dilarang juga ketawa sendiri yang tidak ada sebabnya. Jangan panggil memanggil dengan gelaran yang buruk, dilarang dalam Al-Hujurat ayat 11. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Tidak ada kata-kata buruk keluar dari lisan kita. Kalau mau memanggil seseorang, panggillah dengan panggilan yang membuatnya bahagia, yang membuatnya senang hatinya. Karena salah satu amalan yang sangat disukai Allah adalah memasukkan kebahagiaan di hati orang lain. Panggillah dengan panggilan yang membuat senang hatinya. Jangan menceritakan keburukan saudara kita. Ghibah haram hukumnya. Seperti memakan daging bangkai saudara kita sendiri. Tahan. Jangan membuka aib orang lain. Jadikan diri kita kuburan bagi aib orang. Diam saja. Tidak usah ikut campur membeberkan aib saudara kita. Tidak baik. Jangan segala diceritakan. Ingin ngobrol, ingin cerita, periksa dulu apa manfaatnya cerita ini. Tidak harus semua yang kita tahu, kita dengar, kita dapat info, kita obrolkan, kita ceritakan. Tidak harus. Bisa menimbulkan masalah. Tahan saja. Kecuali yang yakin kebenarannya dan yakin akan membawa manfaat, baru ceritakan. Tapi kalau tidak, diam, itu aman. Jadi pendengar yang baik, jauh lebih aman. Jangan berdebat, hindari perdebatan. Hindari sekuat tenaga pertengkaran. Walaupun kita benar, kalau sudah tensi, nadanya tinggi, emosi sudah meningkat, sudah tidak usah berdebat. Tidak ada gunanya. Orang dalam keadaan marah, dia tidak peduli kebenaran. Pedulinya hanya pembenaran dirinya dan kemenangan nafsu bicaranya. Sudah, tahan saja dari berdebat. Diam. Tapi diam kita adalah diam yang cerdas, bukan diam mengekspresikan kemarahan. Ada juga yang marah, diam tapi marah. Kita diam karena ingin meredakan amarah. Jangan tergiur untuk bicara tentang diri sendiri, keluarga, tentang prestasi, tentang bisnis, kecuali dengan sangat hati-hati. Karena kalau kita sudah bicara banyak tentang diri, kecenderungannya ditambah-tambah. Ada bohongnya, di-upgrade. Karena kalau sudah bicara banyak tentang diri sendiri, itu kita ingin orang lain mengagumi kita. Kita ingin orang lain respect kepada kita, sehingga ditambah-tambah. Jadi bohong, dosa. Ketika Allah membuka kebohongan kita, maka kita hilang izahnya, kemuliaan kita. Hindari sekuat tenaga, kecuali perlu dan sangat hati-hati kalau bicara tentang diri, tentang anak, tentang keluarga, tentang prestasi, tentang usahanya, tentang pokoknya kalau sudah berkaitan dengan diri, itu kecenderungannya ngobrolnya tuh ditambah-tambah, dibagus-bagus, dikasih bumbu supaya orang lain tambah kagum kepada kita. Ketahuilah, kalau orang sudah suka kepada kita, tidak usah kita cerita banyak tentang diri lah, orang sudah suka. Kalau orang tidak suka kepada kita, kita cerita tentang diri, tambah enek. Tidak ada gunanya. Hindari sekuat tenaga pamer diri,
Tidak ada gunanya kalau jadi bohong. Kalaupun akan menyampaikan sesuatu, hati-hati. Hati-hati dengan kata saya, ya. Itu ya pesantren saya. Nah, hati-hati. Itu santri-santri saya, itu alumni. Itu yang jadi menteri itu dulu adalah murid saya. Apa urusannya? Itu jadi menteri tidak ada kaitan dengan belajar bersama kita. Jangan nebeng beken. Tidak usah disebut-sebut. Itu santri-santri, murid-murid kami sekarang sudah jadi orang. Mereka jadi sesuai dengan rencana Allah. Tidak ada kaitan dengan pendidikan kita. Jangan nebeng beken. Tahu nebeng beken? Ini dulu tuh dia anak buah saya. Udah diam, udah pensiun diam. Tidak usah ngangkat-ngangkat diri. Gak usah, kecuali kalau ditanya dan diperlukan informasinya, jawablah. Apakah dulu pernah pesantren di sini? Ya benar. Berapa lama di sini? 3 hari pesantren kilat ya. Nah sekarang misalkan jadi gubernur pesantren kilat 3 hari dan kita nebeng seakan-akan dengan pesantren kilat di sini dia jadi gubernur, apa ini? Tidak ada gunanya. Itu tidak baik. Sudah kepada para guru cicing ya dalam bahasa Sunda ya. Diam, tidak usah nebeng beken. Jangan sampai kita merasa setiap orang jadi dapat itu adalah jasa kita. Malah pelajaran dari kita juga dia tidur ya nggak dengar. Begitu? Kenapa jadi diam semua? Hati-hati ketika cerita jasa. Dulu sebelum saya bahaya sekali. Sebelum saya ini adalah ide saya. Kemudian saya realisasikan dengan gigih perjuangan saya ini. Itu ujub. Siapa saya? Ha? Kalau otaknya dikasih error, gak bisa punya ide apa-apa. Kalau tubuhnya gak dikasih kekuatan, tidak ada yang bisa kita lakukan. Sudah, kalau sudah terjadi sesuatu, qadarullah. Kita cuma diuji bagian dari terwujudnya apa yang Allah takdirkan. Tidak usah nebeng beken. Hati-hati dalam bergurau, jangan pakai bohong, jangan nyakitin orang, jangan demi orang lain tertawa kita bergelimang dosa. Bahwa apa? Kita melucu, belum tentu bahagia yang suka melucu tuh ya. Dia berusaha membuat orang bahagia padahal biasanya dia sendiri menderita. Karena makin banyak tertawa, makin keras hati kita. Kita sering merasa dengan banyak tertawa bahagia. Tidak. Bahagia itu dengan iman dan amal soleh. Yang lucu-lucu ketawa sebentar, selesai itu nyeksek lagi. Dan yang ngelucunya juga menderita ya. Bukan tidak boleh tertawa, tapi jangan berlebihan. Apalagi yang dilarang, jangan bicara jorok, porno, aib itu. Bisa merusak izah kita. Apalagi ceramah, pakai perumpamaan yang tidak baik. Jangan. Jangan bicara kasar. Tidak ada Rasulullah bicara kasar. Nabi Musa diperintahkan bertemu Fir'aun saja kaulan layyinan, perkataan yang lemah lembut itu kepada Fir'aun. Masa ke anak kasar? Memang anak
Fir'aun kecil. Tidak boleh kasar ke istri, Pak. Memang istrinya Fir'aun wati, ya, maksudnya Fir'aun perempuan. Ibu, suaminya Fir'aun bukan? Kalau bukan, jangan digalakin, ya. Mau apa juga kata-kata kasar, ya. Wabima rahmati minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lan faddu min haulik. Hanya dengan rahmat Allah wahai Muhammad engkau bersikap lemah lembut, sekiranya kasar berhati keras, lan faddu min haulik, niscaya orang menjauh dari sekitarmu. Para mahasiswa, bicaralah yang baik. Ini pengumuman kepada para politikus dan politikus, ya, tidak boleh pakai jeda, ya, yang sedang mau menghadapi hajatan dunia ini, Pilpres, tidak usah dengan kata-kata yang buruk. Pilpres itu harusnya menjadi suasana gembira, suasana yang menyenangkan. Tidak usah saling menjatuhkan, mau apa. Tidak usah dengan kata-kata jelek menyerang. Sudah, sampaikan saja niat baiknya, rencana baiknya, visi yang baiknya. Tidak usah menjatuhkan yang lain. Nanti yang menentukannya juga Allah kok. Tidak usah dengan cara-cara yang buruk. Dan jadi presiden bukan tanda kesuksesan. Jadi presiden itu tanda beratnya cobaan, beratnya amanah, beratnya ujian. Disebut lulus kalau dengan jadi presiden makin takwa dan rakyat Indonesia makin bertakwa, itulah kelulusan. Jadi tidak usah dengan perilaku, perkataan, sikap yang menjadi contoh tidak baik. Juga para tim pendukungnya tidak usah habis-habisan, ya, ngebela capresnya. Silahkan maksimal dengan niat baik, cara yang baik. Karena yang menentukan itu nanti adalah Allah. Dan siapapun yang ditakdirkan itu ujiannya sangat berat. Tidak usah dengan cara-cara yang jadi dosa. Nanti presiden dapat kursi yang itunya dapat kursi roda karena jatuh dari truk waktu kampanye, ini tidak baik, ya. Silakan ada pertanyaan, karena materinya bahasa jaga lisan jadi tidak ada yang berani nanya. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Silakan Pak, boleh dibantu mikrofonnya. Oh iya rekan-rekan, informasi insya Allah kajian Tauhid di Istiqlal yang biasa pekan kedua, khusus untuk bulan Oktober ini dipindahkan ke Masjid Atin. Silakan datang lebih awal. Masjid Atin di Taman Mini. Yang pertama nanti adalah Koh Denis, Ustadz Koh Denis, dan sisanya mulai jam 9 sampai duhur insya Allah. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Sebentar, bisa dibantu yang terbaik, ya, mikrofon. Terima kasih kesempatannya. Alhamdulillah. Izin, saya Yudi dari Pekanbaru. Mau bertanya, kita dengan sesama hamba Allah, barangkali kita pernah menzolimi saudara kita, kemudian kita belum diberikan kemampuan untuk meminta maaf, ataupun setelah diberikan kemampuan kita tidak lagi bertemu dengan dirinya karena dia telah meninggalkan dunia ini.
Semalam mengajarkan kita tentang makna istighfar. Apakah cukup bahkan dengan sedul istighfar sekalipun kita mengucapkan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta dan seterusnya, itu bisa kemudian memaafkan kesalahan kita kepada sesama manusia. Abdul Minannas. Terima kasih. Terima kasih Pak. Kita melakukan kesalahan, kita menyadarinya. Kalau bisa minta maaf itu lebih bagus. Terlepas beliau memaafkan atau tidak, kita minta maaf dengan sungguh-sungguh dan ikhlas. Misalkan tidak memungkinkan, kita pernah bergibah, tapi kalau kita jelaskan kita bergibah jadi masalah baru. Selama ini dia tidak tahu kita bergibah, tapi Allah tahu dia gibah. Apakah perlu kita jelaskan? Tidak, karena akan jadi nambah masalah. Sedangkan yang kita lakukan untuk menyelesaikan masalah, kita minta maaf saja secara umum. Maafkan, saya mohon maaf kesalahan yang sengaja tidak sengaja. Emang apa? Nah dia iseng lagi. Nanti kalau ada orang minta maaf ke kita, tidak usah ditanya. Sudah, saya minta maaf. Alhamdulillah, sama-sama. Bagaimana kalau sudah meninggal atau tidak diketahui tempatnya? Doakan kebaikan, sebut-sebut kebaikannya. Kalau kita pernah menjelekan seseorang, kita tobat, minta ampun, minta maaf ke orang, dan sebutkan kebaikan orang tersebut sebagaimana kita pernah menyebut-nyebut kejelekannya. Itu bagian dari kebaikan yang kita lakukan. Dan doakan, agendakan dalam tahajud kita doa khusus yang betul-betul ikhlas. Ya Allah, ampuni, sayangi, yang tidak perlu diketahui oleh siapapun. Karena doa yang mustajab untuk saudaranya itu doa yang rahasia. Walaupun tidak salah kita menyampaikan, saya mendoakan, tapi di balik doa yang kita sampaikan, kita juga doa rahasia. Ya, kalau kita doa rahasia yang baik, tentunya malaikat akan mengaminkan doa kita dan malaikat mendoakan yang sama untuk kita. Mantap. Begitu Pak. Terima kasih. Pasti Bapak mau ngacung kan? Ya. Ada yang nanya, kok bisa tahu? Bismillahirrahmanirrahim. Kan begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Agim. Perkenalkan nama saya Sudiro dari Cimanggis, Depok. Dari Depok Pak? Iya Pak Ustadz. Saya ingin bertanya hanya singkat. Menjaga lisan dalam Al-Quran Pak Ustadz. Hanya itu aja Pak Ustadz pertanyaan saya. Menjaga lisan dalam Al-Quran. Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum. Maksudnya menjaga lisan dalam Al-Quran? Kita berkata-kata, kita ingin tahu Pak Ustadz, misalnya kita larangan, tapi kita tahu sih itu Al-Quran melarang kita, tapi kita masih berkata lisan yang tidak baik Pak Ustadz. Di dalam Al-Quran contohnya gitu, surat apa dalam suratnya? Oh, larangan yang tadi Pak, Al-Hujurat ayat 11-12. Di antaranya itu. Dan banyak lain, cuma saya belum hafal dan belum tahu semuanya. Hanya satu Pak Ustadz, Al-Hujurat gitu aja. Yang baru saya tahu Pak. Iya. Ya. Ya. Mohon yang lainnya dikasih tahu Pak Ustadz kalau ada gitu. Banyak Pak. Bapak baca Quran ya Pak ya? Ya, terima kasih Pak Ustadz. Terus dengan terjemahnya. Ya. Nanti Bapak tahu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada banyak Pak. Ada 6 kaulan. Ada kaulan layinan, ada kaulan sadidan, ada. Sebentar. Sebetulnya ada Pak di Google, Bapak tulis lisan yang baik menurut Al-Quran, nanti keluar di sana. Sebetulnya saya sudah pernah mencatatnya, tapi belum ketemu. Bapak itu ajalah, cari sendiri ya Pak ya. Ya. Alhamdulillah. Lanjut.
Semuanya pada menahan diri, termasuk saya ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Saya Eka dari Kerawang, mau bertanya bagaimana caranya kita bisa kasih sayang kepada orang yang membenci kita atau sebaliknya, Misalnya kita Sebalik, jadi kita membenci kepada orang yang sayang kepada kita. Bagaimana caranya kita benci kepada orang yang sayang kepada kita? Gimana Pak sebaliknya? Kurang jelas. Misalnya kita menyayangi terhadap musuh kita gitu, yang suka ngegibah kita gitu. Itu teh musuh gitu? Iya. Hah? Yang ngegibah kita aja gitu. Musuh tuh inna syaitana lakum aduwun. Setan musuh kita. Dan musuh-musuh Allah. Misalkan orang tidak suka ke kita, apa yang harus kita lakukan? 1, tobat. Karena jangan-jangan kita disukai karena buah dari dosa kita. Dah gitu. Iya. Tidak bahaya orang tidak suka ke kita. Yang bahaya itu kita tidak suka ke orang lain. Orang sebel ke kita, ya terserah dia. Itu di luar wilayah kita. Wilayah kita adalah hati kita, pikiran kita, perbuatan kita sendiri. Kita tidak boleh dipenjara oleh perilaku orang lain. Kalau orang lain membeberkan aib, kita beberkan aib lagi. Orang menghina, kita hina lagi. Orang berkata jelek, kita berkata jelek. Terus mau apa? Kita belajar agama, mau apa kita sekolah tinggi-tinggi kalau bisanya hanya meniru kejelekan orang lain. Kalau orang mikir jelek, berprasangka jelek, itu bukan wilayah kita. Itu di luar kendali kita. Yang kita kendalikan adalah diri kita. Masa orang lain sebel kita yang menderita, rugi dong. Kan? Kita dihina, terus kita tidak bisa tidur, sedang yang menghina tidur. 2 jendol dong ya. Nabi juga dihina, padahal Nabi sempurna segala-galanya. Kalau ada orang yang tidak suka ke kita, 1, ini qadarullah. Kita dihina, difitnah, ini pasti dengan takdir Allah. Qadarullah wa masya'a fa'al. Ya Allah, saya ridho dengan ujian ini. Pasti ada hikmahnya. Pertama kita lihat, oh ternyata orang yang menghina, memfitnah tuh bikin luka di hati. Saya dapat ilmu. Tidak boleh saya melakukan perbuatan yang sama. Allah sudah perlihatkan perilaku orang yang buruk dan saya sudah rasakan, berarti kalau saya melakukan hal yang sama, orang lain juga akan terzolimi. 1, ladang ilmu. 2, alhamdulillah ya Allah, bukan saya yang takdirnya jadi pemfitnah. Benar? Kalau kita difitnah, kita bersyukur, bukan kita yang jadi pemfitnah. Seperti kita hilang dompet, syukur atau sabar? Nah, bingung kan? Nyebut sabar takut salah, nyebut syukur takut hilang. Bersyukur, bukan kita yang jadi copetnya. Kalau tidak dilindungi Allah, kita bisa berbuat tercela. Makanya kalau lihat orang tergelincir, kita harus syukur Allah ngejaga kita. Karena setan tuh tetap ngebisiki kita untuk berbuat jelek. 2, syukur. 3, bahan evaluasi. Jangan-jangan saya dihina dan difitnah orang adalah cara Allah memberitahu saya perilaku saya yang suka menghina orang juga. 4, ladang tobat. Astagfirullah ya Allah. Semua kepahitan ini pasti diundang oleh dosa saya. Asyura ayat 30, An-Nisa ayat 79. Selanjutnya, ladang latihan sabar. Saya berlatih sabar nih, mumpung ada yang menghina.
Selanjutnya latihan ihsan, idfa billati hiya ahsan, tolak keburukan dengan cara yang lebih baik. Doakan supaya beliau bisa sadar, bisa tobat, bisa lebih baik. Jadi ruginya apa, Pak? Kenapa harus benci? Sedang beliau jadi ilmu, jadi ladang penggugur dosa, sparring partner, meningkatkan kualitas sabar, meningkatkan kita jadi ihsan. Apa? Tidak ada ruginya. Yang rugi itu kalau kita kembar dengan beliau, ya. Ada sakit hati. Wal 'afina 'anin nas. Maafkan, maafkan, maafkan. Ada waktu buat sakit hati, Pak. Sakit hati itu adalah menyakiti dirinya sendiri. Ya, pertanyaan selanjutnya. Semuanya mengamalkan diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. AA izin bertanya, gimana misal ada anak yang ingin mensolehkan orang tuanya, tetapi terkadang dalam diri masih ada ragu sama kondisi juga kurang mendukung. Gimana? Memang Jawabannya. bisa anak menyolehkan orang tuanya? Jawab. Bisa. Bagaimana caranya menyolehkan orang tua? Jadi contoh yang baik. Kalau begitu menyolehkan diri itu, ya. Kita tidak bisa menyolehkan siapapun. Karena orang jadi baik itu dengan hidayah taufik Allah. Dengar, kita tidak bisa. Ini ceramah ini tidak bisa sama sekali mengubah satupun yang ada di sini. Santri dititipkan di sini segitu banyaknya. Apa mungkin Agim bisa mengubah? Tidak. Yang bisa mengubah hanya Allah. Semua kebaikan itu milik Allah. Jadi apa yang bisa kita lakukan sebagai anak? Pertama, kita niat untuk berbakti ke orang tua. Kita harus berada di barisan paling depan yang memohon kepada Allah dan berjuang agar ibu bapak kita jadi ahli sorga. Karena qadarullah, takdirnya darah daging ibu bapak ada pada tubuh kita. Kalau orang tuanya belum Islam, kita minta kepada Allah supaya diberi hidayah. Kalau orang tuanya sudah Islam tapi belum soleh, kita minta doa kepada Allah, minta supaya Allah yang membulak-balik hati orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sekuat tenaga berbuat baik, birrul walidain. Terlepas orang tua menghargai kebaikan kita atau tidak, terlepas orang tua jadi suka atau tidak, itu kapling orang tua. Kapling kita tidak ada benci ke ibu bapak, walaupun belum sesuai harapan. Baik saja, baiknya itu yang asli. Kenapa kita baik ke orang tua? Karena Allah suka. Kenapa kita berbakti? Karena Allah menyukainya. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ibadah bagi kita. Mungkin kebaikan kita, mungkin ya, langsung dihargai, ada yang tidak dihargai, ada yang dianggap kurang, terus gak ada masalah, baik saja terus, Pol. Kenapa? Karena kita berbuat baik ke orang tua agar Allah ridho, bukan agar orang tua berterima kasih ke kita. Kalau ikhlas, tahan untuk berbuat baiknya. Kalau tidak ikhlas, berhenti berbuat baiknya. Kalau mencari keriduan orang tua, berhenti. Kalau mencari keriduan Allah, tidak berhenti berbuat baik. 3, yang ketiga, ya bantu orang tua mendapatkan ilmunya, ya. Tidak harus
Bu, Pak, sholat ya, mau ke neraka enggak? Ah, ini enggak benar. Kalau mau nasihat ke orang tua, saya dapat ilmu baru, alhamdulillah. Seperti tidak mengajari, tapi ilmunya sampai. Laukna benang, caina herang. Ikannya didapat tanpa keruh. Maksudnya ilmunya sampai tanpa merasa digurui. Itu penting. Nah, diantaranya itu. Jadi kita tidak bisa menyolehkan. Nanti kita merasa berjasa. Alhamdulillah. Bapak saya sekarang sholat sesudah saya nasihati. Ujub. Ya. Tidak. Kalau nanti ibu bapaknya semakin baik, pasti bukan karena kita. Tapi karena kemurahan Allah saja. Kita boro-boro menyolehkan orang lain. Nyolehkan diri sendiri aja. Enggak benar. Sholat aja tadi, sholat subuh ngelantur saja, ya. Gimana nyolehin orang lain? Terakhir, Cuma cek izin. yang mana Medsos. nih? Oh, medsos. Sebentar ya Pak. Sudah kenal siapa medsos? Baik dari Instagram. Assalamualaikum Kalau tingkat keimanan kita belum sampai ke tahap menerima dengan ikhlas, apalagi mendoakan kebaikan kepada pembenci kita, terus kita balas dengan yang sama, biar impas gitu loh Maksudnya boleh nggak Kita membalas keburukan dengan keburukan yang sama, ada dalilnya. Tapi mau apa? Kan kita kan inginnya ihsan. Carilah yang lebih baik. Mau apa juga kita muas-muasin diri nyakitin hamba Allah lainnya. Sedangkan orang yang nyakiti kita jadi penggugur dosa kita. Bukankah kalau kita dihina, kita tidak salah berguguran dosa kita? Betul? Bertambah pahala. Terus kita sakitin orang-orang yang jadi penggugur dosa kita. Mau apa? Mau apa, Pip? Apip? Ya, biasanya biar puas hatinya. Ini teh pertanyaan siapa sih? Nah, ini memojokkan ya. Dari Instagram Tapi mewakili siapa? mewakili banyak orang So tahu. Maaf ya, saya dengan Apip sedang bergurau. Ada lagi Apip enggak? Kalau enggak, satu lagi dari masjid nih. Kalau ada, kalau tidak, tidak. Kalau diam dengan diam begini, jadi horor ya. Baik Pak, silakan Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Saya mungkin hanya menyampaikan niat saya aja. Perkenalkan saya Abdul Halim dari Jakarta. Saya berniat untuk bersilaturahmi ke AA. Karena dulu pernah belajar di sini, ikut Deki, baru sempat hari ini ke sini. Ikut apa maaf Pak? Deki Daurah Kolbiah. Masya Allah. Angkatan berapa Pak? 2010. 2010. Alhamdulillah. 13 tahun yang lalu ya. Tahun lalu baru sempat ke sini. Niat silaturahmi aja sama AA. Alhamdulillah. Yang kedua, mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan selama ini, baik yang terucap maupun tidak terucap. Sama-sama Pak. Alhamdulillah. Sama-sama. Kemudian yang ketiga, mohon doanya supaya ilmu-ilmu yang sudah dipelajari bermanfaat untuk saya, untuk keluarga saya, Amin. untuk masyarakat yang banyak. Amin ya Dan Rabbal. alhamdulillah istri juga sudah ikut Deki angkatan 2016 kalau Alhamdulillah. Jadi Mudah-mudahan suami istri pernah ikut program ya. ya, Alhamdulillah. Mohon doanya aja dari semuanya, dan saya mohon maaf kepada semua ustadz-ustadz di sini. Mudah-mudahan ilmu dapat bermanfaat. Amin. Mungkin itu yang disampaikan. Terima kasih ya. Amin ya. Terima Assalamualaikum kasih Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tidak bertanya tentang emang kesalahan Bapak apa. Ini buat apa?
hanya nambah masalah, benar. Kita juga tidak perlu tawadu, acting. Saya Pak yang banyak masalah, saya yang itu juga tawadu tapi buat ngangkat diri. Kan tidak jarang kita, saya sih orang bodoh, diijabah. Bener aja, jadi tidak habis ngomong gitu, nah jadi blow on. Makanya tidak usah tawadu-tawaduan. Kalau tawadu asli ya bukan berarti yang berkata begitu acting, tidak ya, ini kita. Jadi alhamdulillah sama-sama, udah gitu aja. Ya Pak ya. Dan juga jangan, pantas sekarang kelihatan tua, mau apa nyebut begitu hadirin. Sudah lalu ya sudah, alhamdulillah. Jadi hindari sajalah celetak-celetuk apapun. Mungkin lucu tapi bisa terluka loh orang. Ya seperti reuni, udah meninggalkan dunia hitam karena udah beruban maksudnya. Tapi yang dengar yang lain kan tidak tahu, oh ini mantan dunia hitam, jadi fitnah ya. Yang paling aman, hemat. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. 3 menit lagi berakhir. Terima kasih Pak. Ujian bagi pembicara seperti ini. Karena terus-menerus bicara kalau sedang ceramah ya. Bahaya. Mungkin orang lain ada yang kagum, mungkin orang lain ada yang mendapat manfaat, tapi yang berbicara belum tentu dapat manfaat. Kalau dia niatnya ingin dikagumi orang, ingin dianggap hebat. Dan yang buruk adalah dia belum mengamalkan, dia menyampaikan, tapi berharap orang lain menganggap dirinya sudah mengamalkan. Ini dusta. Mudah-mudahan Allah mengampuni, dan doa akhir majelis adalah salah satu sarana diampuni. Mari kita jaga lisan kita, pilihan kita hanya 2, berkata baik atau diam. Kalaupun akan bicara, 3 syaratnya, niatnya benar-benar harus ikhlas. Yang kedua, yang kita sampaikan adalah benar, tidak boleh sesuatu yang kita ragu, apalagi dusta. Dan yang ketiga, kita yakini dampaknya baik. Kalau niat, isi, dampak belum yakin, maka diam adalah pilihan terbaik kita. Jangan takut dianggap bodoh, karena memang kita bodoh betulan. Tapi takutlah kita sok pintar dengan menjual kata-kata, tapi membuat kita dimurkai Allah. Ingat, kata-kata kita tidak bisa mengubah siapapun. Tinggal disukai Allah atau tidak. Selebihnya Allah lah yang membuat kata-kata kita bermanfaat. Tidak usah acting dengan berbagai hal, ingin disukai orang, tapi Allah tidak suka. Nauzubillah. Berkatalah agar Allah suka. Selebihnya Allah lah yang memberi manfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.